Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya sudah ada salah satu mahasiswa terbaik Fakultas Ekonomi di Prodi S1 Akuntansi. Langsung saja, mungkin bisa diperkenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Adelia Nihayatul Muna dari program studi S1 Akuntansi dan ini adalah ibu saya. Ibu siapa ibu? Nama saya Siti Surohmi, ibunya dari Adelia. Ya, mungkin bisa dijelaskan Ibu terkait keseharian dari Mbak Adelia di rumah sampai dengan mahasiswa ini meraih IPK tertinggi ini Bu dari Fakultas Ekonomi. Ini dari pagi atau dari malamnya dulu nih saya cerita. Adelia ini memang dari SD itu sudah selalu ranking Mbak. Terus kalau selama kuliah ini ya berangkat itu pagi, pulangnya malam. Selalu seperti itu, hampir setiap malam. Jadi yang di rumah itu selalu was-was karena terlalu banyak kegiatan yang dia ikuti. Gitu. Jadi memang dari SMP sudah senang berorganisasi. Terus masalah kalau di rumah itu ya biasanya pagi setelah subuh tidur lagi. Nanti jam berapa dibangunkan baru berangkat apa mau kalau hari Senin sampai Kamis itu kan di Bisismu gitu. Terus nanti kalau yang lainnya juga sudah kegiatannya itu ya itu hampir setiap hari pulangnya malam. Kalau belajarnya itu gini Mbak, kalau sudah di dalam kamar itu nggak mau diganggu. Sampai kalau pulang malam jam 10 atau jam 11 itu saya intip dari pintu kamar itu saya kira tidur, ternyata enggak, masih mengerjakan tugas. Nah ini mau tidur jam berapa? Anak ini saya bilang begitu Pak. Tapi alhamdulillah dengan prestasi yang dicapai mungkin ini ya sepadan dengan perjuangannya. Semoga ini memotivasi untuk adik-adik klaster yang lain. Mungkin hanya itu. Ya, sangat luar biasa sekali ya perjuangan dari Mbak Ada sampai dengan mendapatkan IPK terbaik dan menjadi mahasiswa terbaik di Fakultas Ekonomi. Mungkin Mbak Ada sendiri kan ini terkenal dengan organisasinya ya di kampus ini. Mungkin bisa diceritakan nih Mbak terkait bagaimana membagi waktu antara organisasi dengan perkuliahan dan terus mempertahankan nilai akademiknya ini. Kalau bercerita perjalanan perkuliahan ya dari semester 1 memang awalnya saya belum ikut organisasi. Di semester 1 itu saya fokus kuliah, jadi satu semester itu fokus kuliah ya kuliah pulang di semester 1 itu. Cuman ketika udah semester 2 saya udah mulai ikut organisasi, ada banyak organisasi di situ saya mulai belajar bagaimana harus membagi waktu antara berkegiatan, kuliah dan juga mengerjakan tugas atau belajar di rumah. Nah, di situ saya belajarnya adalah ketika memang pada saat pagi saya kuliah ya saya fokus kuliah, tapi ketika setelah kuliahnya selesai waktunya organisasi ya saya organisasi. Jadi tidak mencampur adukkan fokus kayak gitu agar nanti yang saya hasilkan juga maksimal. Selain itu ketika pulang itu kan ya memanfaatkan waktu-waktu luang untuk mengerjakan tugas, untuk belajar seperti itu. Cuman ya memang benar kalau di rumah itu kalau waktu belajar saya memang nggak bisa diganggu. Jadi kalau udah masuk di kamar saatnya kayak saya mau mengerjakan tugas atau belajar itu ya saya tutup pintunya, nggak boleh ada yang masuk gitu. Ya di awal-awal susah ya, kayak memang kita harus mengorbankan waktu kita untuk istirahat seperti itu. Cuman dengan seiring berjalannya waktu saya juga ada banyak program yang mendukung untuk perkuliahan, khususnya juga ada di Merdeka Belajar, itu juga sangat mendukung di mana kegiatan pembelajaran itu bisa saya lakukan di luar kelas kayak gitu. Nah itu juga yang bisa mendukung akhirnya bisa mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Jadi seperti itu ceritanya ya Mbak, sangat memotivasi sekali ya mungkin bagi teman-teman nanti yang menonton. Nah, Mbak Ada kesan pesan tersendiri nggak untuk Fakultas Ekonomi khususnya serta Universitas Muhammadiyah Ponorogo? Baik, untuk kesan dan pesan yang pertama di Fakultas Ekonomi ini memang sangat terbuka untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan dirinya di luar kelas. Artinya adalah tidak hanya mahasiswa itu didorong untuk belajar dalam bangku perkuliahan, tapi didorong untuk ikut berkreasi, ikut program-program yang ada di Merdeka Belajar. Nah, selain itu pesan saya kepada Fakultas Ekonomi
bisa mengarahkan juga. Kadang kalau mahasiswa sudah diberikan kebebasan itu lupa kayak gitu akan tanggung jawabnya, baik itu ketika sudah terjun di Merdeka Belajar, ketika sudah terjun di kegiatan organisasi atau di perkuliahan, itu melupakan tanggung jawab yang lain. Nah, itu yang menurut saya menjadi pesan penting untuk seluruh sivitas akademika di Fakultas Ekonomi untuk bisa memantau mahasiswa agar tidak sembarangan dalam mengambil keputusan seperti itu. Kalau untuk Universitas Muhammadiyah Ponorogo, terima kasih banyak untuk Universitas Muhammadiyah Ponorogo, karena di sini saya bisa mengembangkan diri saya, bisa meraih banyak sekali penghargaan dan juga pengalaman bagi diri saya secara pribadi. Dan juga Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini adalah kampus kebanggaan saya karena dengan di sini saya menjadi besar. Baik, luar biasa sekali. Mungkin Ibu untuk harapan ke depannya Mbak Adel ini seperti apa, dan apa yang ingin dicapai Mbak Adel ke depannya mungkin bisa disampaikan sekarang? Ya. Kalau cita-citanya Adel itu memang pengen jadi dosen, Pak. Jadi ini saya pikir kemarin sudahlah S1 lulus cari kerja. Ternyata enggak, dia masih pengen kuliah lagi. Dan alhamdulillah sekarang sudah kuliah di UMS Surakarta. Ini perjuangannya berat sekali karena harus seminggu 2 kali, hari Jumat Sabtu itu ke Surakarta Montoran, Pak. Jadi ya semoga cita-citanya berhasil. Amin. Selalu diberi kesehatan, kekuatan. Yang penting istiqomah, ibadah tidak dilupakan. Untuk Mbak Adel sendiri, mungkin harapan ke depannya bagi Mbak Adel sendiri seperti apa? Untuk harapan saya ke depan, semoga saya bisa konsisten di dalam jalur saya dalam menggapai cita-cita maupun impian-impian saya, dan semoga atas restu kedua orang tua saya bisa meraih segala impian dan juga menjadi anak yang bisa membawa kebahagiaan dan juga keberkahan untuk keluarga. Ada yang mau diucapkan Ibu buat Mbak Adel untuk perjuangannya selama ini hingga menjadi mahasiswa berprestasi di Fakultas Ekonomi? Yang jelas saya bangga, dan di balik semua itu memang ada kecemasan seorang ibu ya Mbak, yang selalu nunggu kalau malam udah pulang-pulang, kalau waktunya makan disuruh makan, kalau sudah di depan laptop itu susah. Jadi ya harapannya semoga semuanya bisa berjalan dengan berdampingan. Mbak Adel sendiri untuk ada yang mau disampaikan nggak kepada ibunya tercinta mungkin? Yang ingin saya sampaikan kepada ibu dan bapak saya, semoga terus bersabar karena melihat tingkah laku saya selama di rumah ataupun perilaku saya sehari-hari, semoga tetap sabar untuk terus mendukung perjalanan saya dan juga selalu mendoakan, dan juga kedua orang tua saya semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dan juga selalu diberikan kesehatan sampai nanti selamanya. Mungkin bisa dipeluk dulu ibunya. Mungkin luar biasa sekali ya terkait keseharian Mbak Adel di rumah serta planning ke depannya nih, harapan orang tua tentunya Mbak Adel ini mencapai cita-citanya, sukses ke depannya, dan semoga itu semua dapat tercapai dengan mudah dan nantinya diberi limpahkan rezeki untuk Mbak Adel sendiri. Baik, terima kasih Mbak Adel dan Ibu, dan terima kasih dari saya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya bersama dengan salah satu wisudawan terbaik dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Ini ada siapa Mbak? Kalau bebas silakan pemalas. Saya Kita Fahmi, saya Ekonomi Pembangunan. Ibu Parmi selaku wali dari Mbak Lutfi ya. Mungkin bisa di-screen dikit nih Bu tentang keseharian Mbak Lutfi di rumah seperti apa? Ya, alhamdulillah kalau itu anaknya nurut sama orang tua, terus rajin belajar, jarang main-main. Alhamdulillah mendapat IPK terbaik ya Ibu ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin Mbak Lutfi sendiri ada tips and trick nih untuk pembelajaran dari awal
tugas tepat waktu, kayak nggak ngolor-ngolor gitu, terus dengerin apa kata dosen gitu. Aku bukan tipe orang yang belajar terus gitu, enggak. Orang santai yang kalau ada tugas saya berjalan tepat waktu kayak gitu. Terus banyak-banyak cari informasi biar tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Untuk saat ini Mbak Lutfi sudah lulus. Untuk rencana kedepannya seperti apa? Mungkin kedepannya saya kerja ini lagi masukin lamaran gitu. Ya, semoga sukses ya Mbak. Untuk Ibu sendiri mungkin harapan kepada Mbak Lutfi kedepannya itu gimana? Dan mungkin Ibu ingin menyampaikan sedikit pesan buat Mbak Lutfi kedepannya. Ya, harapannya ya semoga nanti cepat dapat pekerjaan, terus bisa menjadi anak yang sukses. Jadi mungkin seperti itu untuk pesan-pesan dari Mbak Lutfi ya. Mungkin bisa dikasih sedikit pesan-pesan Mbak kuliah gimana? Enak, kuliah di Bandung itu enak, dosennya enak, terus apalagi ini saya dapat pembimbing yang baik-baik, yang support, terus benar-benar mengajari saya sampai bisa saat ini. Mungkin ada sama beberapa kata terima kasih buat Ibu yang sudah mendukung saat saya saat ini. Terima kasih buat Ibu karena sudah mendukung semua yang saya kerjakan, tidak pernah menuntut saya jadi yang terbaik kayak harus ini. Pokoknya terima kasih banyak. Sama-sama. Ya mungkin itu terkait mungkin dari Ibu juga bangga ya. Bangga sekali. Sudah menjadi salah satu mahasiswa terbaik di Fakultas Ekonomi pada prodi Ekonomi Pembangunan. Sebenarnya wawancara kali ini dan terima kasih Mbak Lutfi beserta Ibu selamat hari. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di samping saya sudah ada perwakilan dari mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo dari program studi D3 Akuntansi. Mungkin bisa dikenalkan dulu Mbak? Ya. Perkenalkan, nama saya Isnara Yulia Permata, bisa dipanggil Isna. Saya dari D3 Akuntansi dan di samping saya ada bapak saya dengan nama Edi Suminto. Bapak Edi Suminto. Oh baik, terima kasih atas perkenalannya. Mungkin bisa Bapak bisa dijelaskan nih Pak, keseharian dari Mbak Isnara ini di rumah itu seperti apa hingga mencapai saat ini hingga menjadi mahasiswa berprestasi di Fakultas Ekonomi. Oke. Terima kasih atas wawancaranya. Untuk sehari-hari anak saya Isna itu menurut saya anaknya memang berpendidikan dan rajin untuk belajar. Kalau sehari-hari memang dia tetap belajar. Terus sehari juga membantu orang tua. Kadang waktu di kos dia juga rajin belajar. Kalau di rumah dia juga belajar, terus bantu orang tua. Kan saya juga punya lapak, jadi waktu pas dia nggak belajar bantu orang tua, ya bantu-bantu di lapak. Dari itu anak juga belajar dan sering bantu adiknya belajar juga. Terus ada ponakan juga gitu, ada disuruh belajar itu juga mempelajari adik-adiknya juga. Sehari-hari memang anaknya kalau pas belajar ya belajar terus, kalau pas istirahat, kalau pas waktunya makan ya gitu. Oh iya, seperti itu ya Pak. Jadi Mbak Isnara ini di rumah ini tidak hanya belajar aja tapi juga membantu orang tua tentunya ya Pak ya. Untuk saat ini Mbak Isnara mungkin ada harapan kedepannya itu seperti apa untuk planning kedepannya setelah lulus nanti? Harapan saya untuk kedepannya
saya ingin menggapai cita-cita saya, dan utamanya juga untuk bisa lebih membahagiakan orang tua saya dan adik dan kakak saya. Selain itu juga bagaimana caranya saya juga bisa terjun di masyarakat juga untuk membantu sekitar, dalam mungkin bisa di pendidikan, tetangga-tetangga kan ada adik-adik itu bisa ikut dalam meningkatkan pendidikannya dengan mempelajari tetangga-tetangga sekitar gitu. Oh iya. Jadi untuk saat ini Mbaknya masih memikirkan lingkungan sekitar ya Mbak, terkait pendidikan anak-anak di sekitar Mbaknya. Mungkin semoga nanti bisa terlaksana ya Mbak. Nah, untuk Bapak sendiri harapan untuk putrinya itu seperti apa? Ya, harapan saya ya jadi anak yang sukses, terutama anak yang sukses dan bisa membantu orang tua dan adiknya gitu. Kan anak saya itu tidak bersaudara, putri semuanya. Ini yang nomor 2, dan kakaknya udah punya suami dan adiknya masih SD kelas 6. Jadi harapan saya nanti jadi anak yang berguna untuk orang tua dan bangsa. Itu aja. Untuk Mbak sendiri, kesan-pesan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo itu seperti apa Mbak? Untuk kesan-pesan saya di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, yang pertama saya berterima kasih banyak untuk para dosen dan wakil dekan dan dekan karena telah mengarahkan dan membimbing saya dalam perkuliahan, dan untuk semoga di Fakultas Ekonomi juga lebih maju lagi, dapat meningkatkan program-program yang telah dilaksanakan seperti Merdeka Belajar, dan semoga juga untuk mahasiswa di dalam Fakultas Ekonomi tambah terus gitu. Ya, mungkin bisa sedikit diceritakan nih Mbak terkait perjalanan Mbaknya dari awal mulai daftar di Fakultas Ekonomi sampai dengan sekarang menjadi mahasiswa terbaik dari Fakultas Ekonomi dari prodi D3 Akuntansi. Jadi awalnya saya itu tahu dari teman saya. Jadi teman saya menginfokan bahwa ini loh ada Universitas Muhammadiyah Ponorogo, terus punya program studi D3 Akuntansi yang akreditasinya tuh baik. Terus saya coba untuk mendaftar dan alhamdulillahnya saya juga diterima. Dan untuk perkuliahan sendiri karena saya kan angkatan 2020 ya, jadi masih COVID. Jadi perkuliahannya selama sekitar 1,5 tahun itu daring. Nah, dalam perkuliahan daring itu yang paling utama kan gimana caranya kita bisa mendapatkan ilmu meskipun tidak bertatap muka, kita harus tanya terus kepada dosen apabila memang ada yang kurang jelas. Kan kalau daring itu kan kekurangannya tidak bisa langsung tatap muka bertemu dosen terus menanyakan ini kan agak sulit ya. Jadi gimana caranya menggunakan Zoom itu dan aplikasi WhatsApp buat kita bertanya bagaimana terkait matkulnya itu gini gitu. Terus untuk semester akhirnya itu karena udah offline lagi, saya mengikuti semester 4 itu saya mengikuti program kampus mengajar, di mana saya mengajar di SMP Sunan Kalijaga, dan di situ saya ingin membuat siswa-siswanya itu lebih literasi numerasinya itu lebih meningkat gitu. Dan teman-teman saya juga yang mengikuti kampus mengajar itu. Untuk kampus mengajar itu sendiri di semester akhirnya saya buat artikel. Nah, artikel itu kan salah satu program dari Fakultas Ekonomi juga karena bisa dikonversi untuk tugas akhir. Jadi saya tidak membuat tugas akhir, tapi membuat artikel. Namun
artikel itu sendiri nanti dikonversi untuk tugas akhir gitu. Oh, jadi seperti itu ya perjalanannya sangat luar biasa sekali ya, dari mulai lika-liku awal mula daftar hingga dengan sampai sekarang menjadi mahasiswa prestasi dari Fakultas Ekonomi. Untuk harapannya ke depannya gimana nih Mbak, terkait planning ke depannya Mbak ya setelah lulus gimana? Untuk planning ke depannya, yang pertama ini kan ada CPNS, jadi saya ikut CPNS. Terus selain itu juga mendaftar di berbagai lowongan kerja, terus sekalian belajar untuk belajar bahasa di luar bahasa Indonesia, misalnya bahasa Inggris, bahasa Jepang. Terus selain itu juga meningkatkan literasi saya di di komputer gitu. Nah, ya. Mungkin Bapak sendiri ada pesan buat putri tercintanya untuk kedepannya itu seperti apa? Pesan saya dia harus belajar dan jaga kesehatan, terutama untuk menggapai cita-cita itu harus tetap sehat. Jadi saya kira untuk kedepannya ya mudah-mudahan sukses dan tidak ada kendala apapun, mudah-mudahan yang kuasa meridhoi. Saya kira itu. Ya, mungkin Mbaknya ada sedikit pesan yang mau diungkapkan buat Bapaknya selama kuliah telah mendukung, atau dengan Mbaknya bisa diungkapkan? Yang pertama terima kasih banyak buat Bapak karena udah sabar, udah mendukung saya di perkuliahan. Awal-awal juga sering mengantar saya buat ke kampus. Perjuangan saya untuk ke kampus ini kan juga lumayan jauh gitu, dan ya terima kasih banyak, sangat-sangat terima kasih banyak. Terus udah menjadi bapak yang sangat saya sayangi. Mungkin bisa dipeluk dulu Bapaknya untuk ucapan terima kasih saat ini. Teman, untuk pengalaman dari perwakilan mahasiswa terbaik Fakultas Ekonomi dari D3 Akuntansi ini, tentunya tak lepas dari dukungan orang tua juga ya Mbak selama ini, karena berkat doa beliau Mbaknya sampai dengan saat ini bisa lulus dengan nilai yang baik, dan semoga kedepannya dilancarkan dan sukses kedepannya. Mungkin cukup sekian dari saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya sudah ada perwakilan dari mahasiswa terbaik Fakultas Ekonomi di Prodi S1 Manajemen. Mungkin bisa perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Rini Diansari dari S1 Manajemen. Alamat saya di Wringinanom Sambit Ponorogo. Dan ini wali saya. Dan saya walinya Rini Diansari atas nama Soimanto, berasal dari Wringinanom Sambit Ponorogo. Ya, mungkin bisa dijelaskan Mbak perjalanan dari mulai awal masuk kuliah sampai dengan saat ini memperoleh predikat mahasiswa berprestasi dari S1 Manajemen. Baik, sebenarnya tujuan saya itu awalnya itu kampus yang saya impikan itu bukan di Unmu, tetapi karena ada banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan di sini, dan kedua orang tua saya itu mendukung saya kuliah di Unmu. Jadi saya masuk di Unmu itu di Fakultas Ekonomi jurusannya manajemen, dan sampai saat ini saya itu belajar keras gitu. Saya bisa membuktikan bahwa meskipun bukan di kampus yang kita impikan itu, kita tetap bisa menjadi yang terbaik. Ya, seperti itu. Mungkin Bapak sendiri selaku orang tua bisa diceritakan Pak terkait keseharian dari Mbak Rini selagi di rumah itu seperti apa? Oke, kalau Rini itu di rumah sehariannya ya cuma belajar, memang kerjaannya cuma belajar. Kalau yang lainnya itu dinomorduakan, karena saya mempunyai harapan nanti kalau kuliah di sini semoga
jadi yang terbaik gitu. Jadi bisa tercapai apa yang dicita-citakan nanti. Jadi anak yang soleh, anak yang pandai sehingga bisa menjunjung kedua orang tua. Itu harapan saya. Iya. Untuk Mbaknya sendiri, ini mungkin bisa diberikan kesan-pesan Mbak untuk di Fakultas Ekonomi sendiri di universitas, tentunya punya pengalaman sendiri dari mulai semester 1 ya Mbak. Mungkin bisa diungkapkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Fakultas Ekonomi yang telah membawa saya sampai saat ini menjadi yang terbaik, terutama pada Prodi Manajemen, Ketua Prodi dan Wakil Sekretaris Prodi. Saya berpesan semoga nanti kedepannya lebih baik dan Fakultas Ekonomi itu segala peraturannya rata dari pemit EP sama akuntansi sama manajemen gitu. Dan untuk teman-teman angkatan 19 terutama, ayo selesaikan skripsimu buat orang tuamu bangga di hari wisuda. Ya, luar biasa sekali. Mungkin Bapak selaku wali ada harapan nggak ke depannya bagi Mbak Rini itu seperti apa? Ya, harapan dari orang tua itu semoga nanti jadi anak yang sukses, anak yang pandai dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan karakternya sehingga dimudahkan apa tujuannya Mbak Rini. Ya. Mbak Rini sendiri harapan ke depannya itu seperti apa Mbak? Untuk harapan saya ke depannya, semoga saya bisa membahagiakan kedua orang tua dan saudara saya serta adik saya. Semoga saya bisa mengangkat derajat kedua orang tua saya. Mungkin ada yang mau diucapkan untuk Bapak selaku wali? Saya berterima kasih kepada kedua orang tua, terutama Bapak dan Ibu yang selalu mendukung saya, mensupport saya dan mendorong saya dan selalu memanjatkan doa-doa yang terbaik untuk putra-putrinya, dan Bapak saya yang hanya seorang biasa itu mampu membuat anaknya menjadi sarjana. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak saya yang selalu mendukung saya dan membantu memfasilitasi saya yang terbaik. Bapak sendiri harapan buat Mbak Rini ke depannya itu seperti apa? Ya, kalau harapan orang tua itu ya ilmu yang didapatkan dari universitas ini dapat berguna sehingga nanti bisa membahagiakan kedua orang tua dan membahagiakan adik-adiknya yang masih sekolah. Itu harapan saya. Bisa jadi yang sukses, jadi anak yang pandai dalam segala bidang yang didapatkan dari Fakultas Manajemen sini. Terima kasih. Ya, mungkin itu ya terkait pesan dari Bapak. Semoga Mbaknya bisa sukses ke depannya dan mungkin bisa dipeluk dulu untuk ucapkan terima kasih. Terima kasih juga atas waktunya Mbak Rini beserta Bapak selaku wali. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.